Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lailatul Istiqomah dengan NIM 1988201082. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cerita rakyat. Apakah yang dimaksud dengan cerita rakyat? Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau hingga menjadi ciri khas dari setiap bangsa dan memiliki kultur budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing suatu bangsa. Nah, itulah yang dimaksud dengan cerita rakyat. Pembahasan pertama, kita akan mengidentifikasi isi dari sebuah cerita hikayat. Kan kita tadi membahas tentang cerita rakyat. Kenapa kok sekarang kita membahas hikayat? Karena hikayat merupakan salah satu dari cerita rakyat. Yang pertama ada pengertian dari hikayat. Hikayat merupakan karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana, dengan segala kesaktian, keanehan, dan juga mukjizat dari tokoh utamanya. Sedangkan menurut bahasa Melayu lama, hikayat itu diartikan sebagai cerita rekaan berbentuk prosa panjang, berbahasa Melayu lama yang menceritakan kehebatan dan kepahlawan orang ternama dengan segala kesaktian, keanehan, dan karomah yang mereka miliki. Orang ternama tersebut adalah raja, putra-putri raja, maupun orang-orang yang suci lainnya. Dalam kehidupan masyarakat Melayu sehari-hari, hikayat berfungsi sebagai media didaktik atau pendidikan serta hiburan. Yang selanjutnya ada karakteristik atau ciri-ciri dari hikayat. Hikayat memiliki 11 ciri. Nah, yang pertama itu ada menggunakan bahasa Melayu lama. Jadi dalam hikayat bahasa yang digunakan itu selalu bahasa Melayu lama. Yang kedua sifatnya pralogis. Maksudnya ceritanya itu kadang-kadang sulit diterima oleh akal. Yang ketiga istana sentris. Maksudnya itu pusat cerita berada di lingkungan istana. Jadi cerita hikayat itu selalu menceritakan kisah-kisah tentang istana. Yang keempat ada anonim. Prosa tersebut tidak jelas pengarangnya, jadi tidak diketahui pengarangnya. Terus yang kelima ada statis, sifatnya tetap dan baku. Jadi cerita hikayat itu tidak pernah berubah karena memiliki sifat statis tadi, yaitu tetap. Selanjutnya ada menggunakan kata arkais. Kata-kata arkais adalah kata yang tidak lazim digunakan. Contohnya seperti syah sebermula, hatta, syahdan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bersifat komunal, yaitu menjadi milik masyarakat, karena tadi tidak diketahui pengarangnya. Menggunakan bahasa klis, maksudnya menggunakan bahasa yang diulang-ulang. Semisal di paragraf pertama, kata-katanya sudah seperti itu, terus di paragraf ke-4 maupun ke paragraf 6 nantinya akan diulang kembali. Selanjutnya ada magis, maksudnya pengarang membawa ke dunia khayal, imajinasi yang serba indah. Ada selanjutnya bersifat didaktis, yaitu mendidik tadi, baik itu dari segi moral maupun dari segi religiusnya. Dan karakteristik hikayat yang terakhir adalah menceritakan kisah universal manusia, yaitu peperangan antara yang baik dengan yang buruk. Terus nantinya akan dimenangkan oleh pihak yang baik. Itu tadi adalah 11 dari ciri atau karakteristik hikayat. Selanjutnya ada nilai-nilai kehidupan dalam hikayat. Nah, di sini nilai kehidupan yang dimaksudkan adalah kejadian yang biasa terjadi dalam keseharian yang kemudian berfungsi sebagai bahan pembelajaran bagi pembacanya. Ada 4 nilai kehidupan dalam hikayat. Yang pertama ada nilai moral, kedua ada nilai sosial, dan yang ketiga ada nilai budaya. Terakhir ada nilai agama.
Nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, seperti baik dan buruk. Misalnya, berbakti kepada orang tua, jujur, sabar, dan ikhlas. Nilai sosial, yaitu nilai-nilai yang terkait dengan norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan berhubungan dengan orang lain. Misalnya, seperti saling memberi, tenggang rasa, dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada nilai budaya, yaitu nilai-nilai yang terkait dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya seperti adat istiadat perkawinan, adat istiadat kematian, cara berpakaian, dan juga kesenian. Yang terakhir ada nilai agama, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama, misalnya cara beribadah kepada Tuhan dan sistem kepercayaan agama lainnya. Sekian pembahasan kita kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.